kagiwang manah remening estri adamu birahe neka arsa sinambut karsane. Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia dan kedua di ASEAN dengan angka perkawinan anak tertinggi. Kondisi ini mempengaruhi indeks pembangunan manusia dan indeks kedalaman kemiskinan. Terjadinya perkawinan di usia anak, baik yang dilakukan salah satu maupun kedua pasangan, merupakan bentuk pelanggaran hak anak dan pelanggaran hak asasi manusia. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, antara lain ekonomi keluarga, pendidikan rendah, DO, budaya serta tingginya tingkat kehamilan di kalangan perempuan muda. Kenyataan tersebut terjadi di KLU. Berikut adalah pernyataan korban perkawinan anak. Saya sangat menyesal menikah di usia anak karena setelah saya menikah, saya menemukan banyak masalah seperti kekerasan. Pada saat melahirkan, saya tidak didampingi oleh suami. Suami saya tidak pernah menafkahi dan datang menjenguk dan tanpa komunikasi. Nah, untuk teman-teman, pesan saya jangan menikah di usia anak agar apa yang saya alami tidak terjadi pada kalian. Besarnya dampak perkawinan anak membuat Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat bersama UNICEF menurunkan program pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2020. Sebanyak 10 desa menjadi lokasi intervensi untuk menurunkan kasus-kasus perkawinan anak. Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat melakukan survei di 10 desa dampingan untuk mengetahui jumlah kasus tahun 2018 dan 2019. Para korban yang terlibat dalam kasus itu dominan berusia 15 tahun sampai 17 tahun. Ada 4 desa yang mengalami peningkatan signifikan angka perkawinan anak tahun 2018 dibanding 2019, yaitu Desa Senaru, Desa Dangiang, Desa Jenggala, dan Desa Pemenang Timur. Dari perkawinan anak di 10 desa tersebut, terdapat 65% korbannya adalah perempuan dan 35% adalah anak laki-laki. Fakta lain yang terungkap dari data tersebut, usia rawan anak perempuan menjadi korban perkawinan anak adalah usia 15 tahun hingga 17 tahun. Anak perempuan yang melakukan pernikahan dini sebagian besar tamat SD, sedangkan anak laki-laki lebih banyak yang tamat SMP. Kasus terjadi menjadi tantangan ibu yang pertama itu adalah bagaimana upaya pendekatan dan pihak keluarga. Itu yang pertama adalah keluarga korban. Yang kedua tantangan dari masyarakat, yang juga tantangan dengan tokoh adat, tokoh pemuda, karena ketika terjadi kasus seolah-olah ibu yang berusaha untuk melakukan pencegahan itu dikatakan sok tahu, sering mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak enak, tetapi walau bagaimanapun itu adalah menjadi komitmen kita bersama dengan LPA bahwa untuk menurunkan angka perkawinan anak kita harus bisa dan mencoba bagaimana kita bisa juga melakukan atau melewati tantangan-tantangan yang ada di masyarakat.
Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat berhasil menurunkan angka perkawinan anak di 10 desa intervensi hingga 65%. Senada dengan penurunan angka remaja usia di bawah 18 tahun yang memeriksakan kehamilannya serta remaja yang bersalin melalui layanan kesehatan di KLU tahun 2019 dan tahun 2020. Di KLU, Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat menginisiasi penyusunan naskah akademik draft Raperda Pencegahan Perkawinan Anak yang kemudian menjadi draft Raperda Inisiatif Dewan. Draft Raperda ini sudah menjalani proses yang cukup panjang dengan pembahasan melibatkan berbagai komponen masyarakat dan pihak DPRD. Harapannya di lembaga DPR Lombok Utara ini, di bawah Pemperda dan saya ketuanya, kami akan rapat membahas dari sekian Raperda yang diajukan pemerintah ini, Raperda Pencegahan Perkawinan Anak inilah masuk dalam Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lombok Utara, dan itu akan kami tuangkan nanti rencananya masuk dalam program prioritas peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara yang merupakan Perda Inisiatif. Dan itu kalau sudah kita sahkan, masuk itu baik itu Raperda yang dari pemerintah masuk, dari usulan legislatif masuk, itu menjadi Perda, dan itu menjadi agenda kerja kita sahkan nanti sebelum APBD diketok paling lambat tanggal 30 November. Sebelum itu kami akan mengesahkan Perda dan itu masuk penganggaran untuk tahun 2021, dan nanti pada tahun 2021 akan dipastikan akan dibahas. Melihat dampak yang begitu luas menyangkut IPM KLU, langkah-langkah pencegahan bahkan akan dilakukan secara bersama-sama. Karena itu, masyarakat kemudian membentuk Forum Masyarakat KLU untuk Pencegahan Perkawinan Anak yang dideklarasikan 25 Agustus tahun 2020, ditandatangani penandatangan yang dilakukan segenap komponen masyarakat. Walau menggunakan acuan Perda tahun 2017, selama 10 desa menjadi dampingan Lembaga Perlindungan Anak dan UNICEF, sepakat agar di lapisan bawah juga dibentuk Perdes mengingat begitu banyaknya dampak negatif perkawinan anak. Perkawinan anak selama ini cenderung terjadi secara diam-diam sehingga tidak banyak warga yang mengetahui peristiwa itu. Hal ini tidak lepas pula dengan kenyataan masih banyak berlakunya budaya merari di lingkungan masyarakat Sasak. Bahkan karena adat tersebut, banyak orang tua yang tidak mengetahui anak dilarikan pihak laki-laki. Padahal, kadangkala mereka baru saja berkenalan melalui media sosial. Selain melakukan upaya regulatif, Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat juga melakukan pembentukan Forum Anak. Pembentukan Forum Anak merupakan pengembangan program Lingkar Remaja setahun sebelumnya. Forum Anak pun dibentuk Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat di 10 desa masing-masing di Kecamatan Bayan, Pemenang, Gangga, Kayangan, dan Tanjung di KLU. Bahkan jumlah forum ini kemudian bertambah menjadi 13 desa setelah adanya pemekaran desa dengan jumlah anggota 271 anak. Ternyata, keberadaan Forum Anak menjadi pintu masuk terbukanya kasus-kasus perkawinan anak yang semula tersembunyi. Anak-anak yang berada dalam forum lebih awal mengetahui terjadinya kasus perkawinan anak di desanya. Melalui merekalah perkawinan anak pelan-pelan terbuka. Ketika Forum Anak berdiri, kasus perkawinan anak mulai terbuka ke publik berkat laporan Forum Anak. Bahkan, Forum Anak menjadi pelopor yang sangat intens melaporkan kasus-kasus perkawinan anak yang terjadi di desanya. Berkat laporan mereka, segenap komponen masyarakat bergerak melakukan peleraian. Sejak bulan Februari hingga Agustus 2020, anak-anak sudah melaporkan kasus perkawinan anak sebanyak 10 kasus di Desa Senaru dan Sukadana. Keterlibatan mereka sebagai pelopor yang kemudian ditindaklanjuti segenap unsur masyarakat dan berhasil melerai 6 kasus, sedangkan 4 kasus tetap melakukan perkawinan anak karena diantaranya 2 kasus akibat kehamilan. Forum Anak juga melaporkan 1 kasus perkawinan anak di Desa Dangiang dan kemudian berhasil dilerai. Dalam kasus yang satu ini, kasus melibatkan 2 orang anak, baik yang laki maupun perempuan yang diselesaikan secara adat gubuk. Terdapat pula sebanyak 2 kasus di daerah Jenggala pun masih laporan anak yang 1 kasus diantaranya berhasil dilerai.
sehingga untuk 4 desa saja, Forum Anak berhasil melerai 8 dari 12 kasus. Selain berkenaan dengan pencegahan perkawinan anak, anak-anak dalam Forum Anak sudah mulai aktif berpartisipasi dalam kegiatan di desa dan memberi masukan berbagai program di desa. Mereka memberi masukan kepada pemerintah desa dalam Musrenbang Anak yang berlangsung di 10 desa, termasuk dalam berbagai pertemuan yang mengundang mereka. Beberapa masukan anak selain pencegahan perkawinan anak, kesehatan reproduksi, pembentukan lingkar remaja, juga mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Mereka juga ikut mendorong penganggaran perlindungan anak di desa sebagai contoh penganggaran desa pada RKPDS 2021 antara lain. Kita terus lakukan pembinaan, lakukan penyuluhan, terutama bagaimana melakukan pencegahan ini untuk sama-sama kita mengawasi, untuk sama-sama kita membina, untuk sama-sama kita mencegah perkawinan itu. Maka LPA Nusa Tenggara Barat bersama masyarakat di Lombok Utara, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat lainnya, ini kita bekerja sama dalam rangka mencegah perkawinan anak di Lombok Utara. Walau di desa lain perkawinan anak marak akibat pandemi corona, sejak berdirinya Forum Anak di 10 desa, perkawinan anak desa-desa tersebut berhasil ditekan. Terjadinya perkawinan anak tidak lepas dari basis pertahanan keluarga yang rapuh. Karena itu dilaksanakan pula temu penguatan keluarga dan penyadaran terkait pencegahan perkawinan anak di 10 desa. Terdapat 790 orang masyarakat, diantaranya 283 laki-laki dan 507 perempuan menjadi sasaran implementasi temu penguatan keluarga atau TEPAK untuk sosialisasi pencegahan perkawinan anak di 10 desa intervensi. Terlalu banyaknya faktor-faktor yang mendukung terjadinya pernikahan di bawah usia, termasuk komunikasi antara orang tua dengan anak dalam pergaulan sehari-harinya yang kami anggap kurang maksimal. Sehingga bagaimana di sini harapan kita adalah orang tua dan anak itu menganggap sebagai sahabat atau sebagai teman, sehingga ada curhat antara anak dan orang tua. Harapan kami pula adalah semua pihak yang ada kaitannya dengan persoalan ini ada keterlibatannya dalam penyusunan perdes tentang pernikahan di usia dini. Ini yang penting kemudian adalah bagaimana resiko-resikonya yang harus kita hindari. Yang menjadi harapan saya kepada LPA NTB nanti, karena ketika terjadi kasus-kasus perkawinan anak, respon cepatnya seperti hari yang kemarin itu akan tetap dimaksimalkan. Menjadi harapan kami dari pihak pemerintah selaku eksekutif, berharap kepada rekan-rekan yang memfasilitasi terbentuknya rancangan peraturan daerah ini untuk terus mensupport legislatif kami, dalam hal ini anggota DPRD kami, untuk segera bisa membahas di masa sidang yang pertama pada tahun 2021. Sebagian besar perangkat wilayah kepala dusun terjadi perubahan dalam menyikapi kasus perkawinan anak di wilayahnya. Dahulu, kepala dusun sebagai salah satu tokoh yang terlibat dalam perkawinan anak karena ketidaktahuan atau terjebak dalam penafsiran implementasi adat atau tradisi yang keliru. Namun sekarang, para kadus tidak mau atau menolak terlibat dalam kasus perkawinan anak, setidaknya kadus melaporkan kepada LPA KLU atau konselor desa. Terbukti sudah ada 7 kepala dusun di Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, KLU, berhasil mencegah terjadinya perkawinan anak di wilayahnya, serta 15 dusun di Desa Senaru dan 3 dusun di Desa Dangiang aktif secara mandiri melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak pada setiap momen pertemuan di wilayah mereka. Tokoh agama di Desa Sukadana, Desa Gondang, dan Desa Pemenang Barat menyusun khutbah Jumat sendiri dan disampaikannya ketika mereka menjadi khotib Jumat. Ya para malaikat hangalangi
tembung tatuana dereng nikah